Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 3 kesalahan dalam menulis pembahasan penelitian. Teman-teman sekalian, pada video terdahulu saya sudah menyajikan bagaimana cara membuat pembahasan kuantitatif dan juga pembahasan kualitatif. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas 3 kesalahan yang pada umumnya ditulis oleh teman-teman itu keliru, khususnya buat teman-teman mahasiswa S1 yang menulis skripsi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membantu. Nah, bagi teman-teman yang sedang melaksanakan revisi sekarang ini, mudah-mudahan ini bisa ikut memperbaiki. Kemudian bagi yang akan menulis ya pembahasan, mungkin ini datanya sudah dianalisis, tinggal diinterpretasikan, diterjemahkan dari angka menjadi kata-kata ya, deskripsinya seperti apa, sehingga penjelasan dari angka-angka itu menjadi bermakna, isi pesannya bermakna. Nah, baik teman-teman sekalian, kesalahan apa saja itu yang sering dilakukan oleh para mahasiswa khususnya dalam menulis skripsi? Yang pertama adalah mengulang tabel. Apa yang dimaksud dengan mengulang tabel adalah jika teman-teman mahasiswa menyajikan tabel di dalam proses menyederhanakan data melalui tabel, itu kan kemudian dijelaskan di bawahnya ya, diberikan deskripsi, penjelasan. Nah, pada umumnya angka-angka yang di tabel diulang, dijelaskan seluruhnya. Nah, itu keliru ya. Pemborosan, membuang-buang waktu, tenaga, juga membuang-buang kertas buat apa gitu ya. Karena juga itu tidak menarik ya, bagi pembaca juga itu membosankan karena memang pengulangan gitu. Lalu bagaimana caranya? Baca aja tabelnya itu, kemudian mana angka yang menarik. Menarik itu bisa positif, bisa negatif misalnya ya, hasilnya yang ditampilkan, dan itu ingin dijelaskan. Kalau itu angka tertingginya positif, kenapa itu positif? Itu yang dijelaskan. Kalau itu angka-angkanya yang mencerminkan ke arah negatif, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis, oleh mahasiswa, oleh peneliti, nah itu juga yang dibahas. Nah, yang biasa-biasa aja, yang keadaan normal nggak usah dibahas lagi ya. Jadi kata kuncinya, bahaslah angka yang di tabel itu yang memang bermakna. Bagaimana tahu bahwa itu bermakna? Lihat pertanyaan penelitian kita ya, lihat fokus penelitian kita ke arah sana ya. Jadi bahasannya ke arah sana, jangan membahas sesuai dengan selera sendiri, tapi tetap punya panduannya itu ke pertanyaan penelitian kita ya. Lalu yang kedua, tidak memfungsikan bab 2 pada pembahasan. Nah, itu adalah kesalahan kedua. Kenapa? Jadi pada saat teman-teman misalnya ada misalnya gini ya, di dalam pembahasan itu kan kalau cuma kata-kata aja, kalau teks aja, narasi aja kan nggak menarik ya, membosankan ya, membacanya nggak enak. Jadi biasanya dibarengi dengan adanya tabel, adanya grafik, ada diagram misalnya dan sebagainya. Nah, sesudah menerjemahkan angka-angka yang ada pada tadi ya, apakah diagram atau kan tabel, lalu diterjemahkan, diinterpretasikan, jangan lupa harus dibahas. Pembahasannya menggunakan teori. Teorinya dari mana? Teorinya dari bab 2. Jadi di dalam menuliskan pembahasan itu, kalau penelitiannya kuantitatif, jadi membahasnya dari cara berpikir deduktif. Jadi bagaimana membahasnya? Kemukakan dulu teorinya, baru dukungan fakta dan data. Itu kalau penelitiannya kuantitatif. Misalnya begini,
Setelah ada tabel, di bawah tabelnya kalau penelitiannya itu tentang apa ya, misalnya komunikasi lah ya, komunikasi interpersonal misalnya, di dalam keluarga misalnya. Apa komponennya ya, pola asuh misalnya. Tulis dulu di situ tentang pola asuh yang kamu sudah tulis teorinya dari bab 2. Tulis, setelah itu lalu sampaikan apa yang ada di tabel. Jadi dikonfirmasinya dari bab 2 dan tabel. Itu kalau penelitiannya kuantitatif. Sekali lagi ya, kalau teman-teman menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, setelah ada tabel dibuat teori dulu. Atau sebaliknya, pada bagian misalnya yang ingin kita bahas adalah pertanyaan penelitian yang pertama, sampaikan dulu di paragraf pertama adalah teori, karena berpikirnya deduktif. Setelah teorinya misalnya apakah pola asuh tadi, kemudian komunikasi interpersonal menurut siapa, lalu konfirmasikan sebagaimana hasil penelitian menjelaskan bahwa, nah sebagaimananya itu tampilkan tabelnya, lalu dibahas tabelnya. Sekali lagi ya supaya gampang, setelah ditulis nih nomor 1 untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, masukkan dulu teori tentang variabel penelitian kita, lalu dukungan data dan fakta yang ada pada tabel, baru terjemahkan tabel. Penterjemahannya hanya dikemukakan yang menarik penelitian kita saja, apakah yang negatif atau yang positif ya, jangan semuanya, jangan mengulang tabel. Nah, bagaimana kalau yang kualitatif? Yang kualitatif, begitu sudah tahu kita teruskan misalnya akan menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, jangan teori dulu, tapi masukkan dulu data dan fakta dari lapangan ya. Setelah itu baru masukkan teori dari bab 2. Jadi bab 2-nya kepake ya. Jadi ini kesalahan yang kedua tadi, tidak memfungsikan bab 2. Sekali lagi, supaya tidak terjadi kesalahan, fungsikanlah bab 2 kita itu. Kan udah capek bikin bab 2. Berkali-kali direvisi, kita sudah ganti lagi teori, ditolak teori yang kita ajukan mungkin kurang tepat, cari lagi teori baru, kemudian bukunya kurang update misalnya, terlalu lama ganti lagi, atau teorinya sudah ada yang baru diganti lagi, kan prosesnya seperti itu. Tiba-tiba pada saat membahas nggak dipakai, ya kan, mubazir. Jadi gunakanlah bab 2 itu untuk melakukan proses konfirmasi pada pembahasan. Kesalahan yang ketiga adalah pada tata tulis dan tata bahasa. Ya, teman-teman sekalian, biasanya pembimbing akan mengoreksi tata tulis dan tata bahasa. Tetapi kalau mahasiswa itu sudah terlatih membuat makalah dari semester 1 sampai semester sekian, insya Allah pembimbingnya nggak repot untuk membimbing dan memperbaiki tata tulis dan tata bahasa. Tetapi kalau kejadiannya atau kasusnya sebaliknya, mahasiswa kurang terlatih, maka ini lumayan repot untuk membaca, dan kita lihat para pembimbing juga harus memperbaiki tata tulis dan tata bahasa. Nah, teman-teman sekalian, apa saja nih yang sering diabaikan ya, tidak dihiraukan oleh teman-teman ini? Biasanya yang pertama adalah cara menyambung paragraf, baik pada latar belakang dalam konteks ini ya, misalnya pada pembahasan ya, dalam judul ini adalah 3 kesalahan dalam pembahasan. Jadi di dalam membahas tadi, apakah penelitian deduktif, cara berpikirnya yang ataupun induktif. Jadi tata bahasanya perhatikan, cara menyambung paragraf satu dan berikutnya itu perhatikan ya, bagaimana caranya. Yang kedua yang kurang diperhatikan adalah merencanakan paragraf ya.
Oleh karena itu, sebelum menulis, rencanakan dulu paragraf ini mau ngomongin apa, mau nulis apa, paragraf kedua akan menulis apa, paragraf ketiga akan menulis apa. Ingat pada saat kita di SMA dulu belajar bahasa Indonesia begitu, misalnya menulis 5 paragraf, tiap paragraf ditulis apa yang mau menjadi inti dari paragraf masing-masing ya. Jadi jangan sampai begini, harusnya masih ada dalam satu paragraf, nggak taunya teman-teman sudah pindah ke paragraf kedua. Padahal sebetulnya itu adalah masih menjadi satu kesatuan dari paragraf yang pertama. Nah itu jangan seperti itu. Nah bagaimana triknya sekarang, strateginya mengatur paragraf itu? Pikirkanlah, sesuaikanlah dengan variabel penelitian kita, lalu lihat sub-subnya. Nah dari sub-sub itulah kita mulai membahas sesuaikan dengan jumlah paragraf yang direncanakan. Lalu yang berikutnya adalah yang sering kali salah, itu adalah menggunakan kata hubung. Misalnya oleh sebab itu, oleh karena itu, itulah sebabnya. Nah ini harus ada penjelasan dari kalimat yang satu dengan kalimat pengikutnya. Jadi jangan sampai di paragraf baru tahu-tahu ada itulah sebabnya misalnya. Yang mana yang sebabnya? Gitu kan? Jadi biasanya ini ada dalam satu paragraf di tengah, menghubungkan satu kalimat ke kalimat berikutnya, itu ada penggunaan oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya ya. Perhatikan itu supaya jelas hubungan antar kalimat. Nah baik teman-teman sekalian, yang berikutnya yang harus diperhatikan dan sering terjadi kesalahan adalah di dalam menyatakan kesimpulan. Nah sebaiknya menggunakan kata apa? Nih lihat nih, misalnya ketika ada suatu kesimpulan kita pakai aja jadi misalnya, atau maka, kalau begitu, atau jika demikian, tulis maka, dan itu adalah sudah menuju pada kesimpulan. Nah baik teman-teman sekalian, berikut ya yang terakhir dalam menyambung paragraf. Pada pembahasan kan ada tadi ya, ada dari lapangan, lalu masukan dari teori ya, lalu kita menarik kesimpulan ya. Sebelum menarik kesimpulan ada diskusi ya di situ, bagaimana apakah data dari lapangan itu didukung oleh teori atau kebalikannya, itu di bab pembahasan. Nah kita akan nyambung, misalnya dari paragraf ke-1 mau masuk ke paragraf kedua. Nah di paragraf kedua ada kata misalnya selanjutnya, nah, gunakan kata itu selanjutnya. Nah begitu mulainya. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut. Nah sehubungan dengan hal tersebut itu adalah maksudnya yang di atas tadi, yang paragraf yang pertama. Jadi jangan tiba-tiba ada kalimat baru di paragraf kedua yang sebetulnya itu adalah menjelaskan paragraf yang pertama, tapi tidak ada kata yang menghubungkannya, seolah-olah lepas. Paham ya? Jadi supaya tidak terlihat lepas antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua, maka mulailah ditulis pada paragraf yang kedua itu selanjutnya, koma, atau sehubungan dengan hal tersebut, jelaskan, atau berdasarkan hal tersebut, ataupun berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, berdasarkan data dan fakta yang dijelaskan tersebut, maka gitu. Jadi ada sambungannya ya, supaya kelihatan bahwa paragraf kedua itu dengan paragraf ke-1 ada satu kesatuan. Baik teman-teman sekalian, itulah 3 kesalahan yang sering terjadi pada saat teman-teman mahasiswa menulis pembahasan. Semoga dengan adanya video ini bisa menghindari kesalahan tadi, sehingga pembahasannya lebih bagus ya, paparannya
kemudian isinya, sehingga para pembimbing dan penguji pas membaca itu sudah jatuh hati. Insya Allah sidangnya lancar. Kalau sidangnya lancar, kamu bahagia melaksanakan proses sidang tersebut, kemudian lulus dengan nilai memuaskan, wisuda, beres ya. Cepat berkarya, mengamalkan ilmu bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.